Buku ini merupakan hasil penelitian bersama antara Martin Hansen dengan Jim Collins terhadap 5.000 manajer dan karyawan. Di dalam buku ini ada sebuah kesimpulan menarik ya yang disampaikan oleh Hansen. Apa itu? Bahwa di era masyarakat informasi saat ini, setiap organisasi maupun individu harus merubah paradigma kerja, yaitu dari kerja keras menuju kerja cerdas. Dahulu kita memiliki paradigma bahwa agar kita lebih sukses, lebih baik kinerja kita, maka kita harus bertambah jam kerja kita harus sering lembur dan lain-lain. Nah, menurut Collins maupun Hansen, hal itu keliru. Justru yang dibutuhkan sekarang bukan kerja keras, tetapi kerja cerdas. Nah, mengapa kerja cerdas itu penting? Karena menurut Hansen, kerja cerdas menyumbangkan 25% terhadap performa organisasi kita. Lalu timbul sebuah pertanyaan, bagaimana tipsnya agar kita mencapai performa kinerja terbaik? Di dalam buku ini, Hansen membagikan ada 7 cara. Yang pertama adalah fokus. Kita dituntut untuk sedikit melakukan pekerjaan, tetapi lebih mendalam. Kita lebih fokus. Jangan kita mengambil banyak tugas dan tanggung jawab agar kita dilibatkan dalam seluruh proyek. Justru hal itu akan membuat kita menjadi tidak fokus. Pikiran kita menjadi bercabang dan kualitas pekerjaan kita juga tidak baik. Yang kedua, tipsnya adalah mendesain ulang pekerjaan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap tahun harus kita evaluasi. Apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan target yang ingin kita capai atau tidak. Nah, bagaimana kita mendesain ulang? Caranya adalah dengan menemukan ide-ide baru. Lalu ide-ide tersebut kita eksekusi, kita jalankan. Setelah itu kita evaluasi. Nah, tips yang ketiga, caranya adalah dengan melakukan perulangan. Kita sering mendengar, banyak sekali pepatah mengatakan, semakin sering kita mengerjakan sesuatu, maka semakin baik hasilnya. Nah, hal inilah sesuai dengan hasil penelitian Hansen. Tips yang keempat, agar performa kinerja kita semakin baik adalah perpaduan antara gairah dan tujuan. Apa itu gairah? Yaitu nilai yang ingin kita capai dalam bentuk sebuah manfaat. Kita bekerja bukan sekedar untuk mencapai sebuah target, tetapi kita bekerja juga ada nilai yang ingin kita berikan untuk orang banyak. Kita ingin menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, semakin banyak manfaat yang kita berikan untuk orang lain, maka semakin baik kinerja kita. Nah, selain gairah tersebut, kita juga memiliki tujuan atau istilahnya target. Dalam bekerja, kita harus memiliki target. Sehingga kita memiliki waktu berapa lama yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Mengapa perpaduan antara gairah dan tujuan ini berpengaruh terhadap performa kinerja kita? Karena menurut Hansen, perpaduan antara gairah dan tujuan merupakan pendorong utama agar kita mencintai apa yang kita kerjakan. 18% sumbangan yang diberikan oleh gairah dan tujuan terhadap performa kita. Tips yang kelima adalah menginspirasi tim. Dalam sebuah organisasi, apapun peran kita harus menjadi inspirator. Kita harus mampu memantik semangat teman-teman. Kita harus mendorong teman-teman kita agar rekan-rekan kita terbuka wawasannya, siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Yang keenam, tipsnya adalah memaksimalkan perdebatan tajam. Kita jangan alergi mendapatkan kritik, justru perdebatan ide dan gagasan tersebut harus kita rawat. Apa tujuannya? Agar kita menemukan ide-ide terbaik. Nah, setelah ide-ide tersebut ditemukan, lalu disepakati bersama. Dan Hansen memesankan, ketika ide dan gagasan tersebut sudah disepakati bersama dan menjadi konsensus, maka ide tersebut harus dijalani. Kita harus komitmen dengan apa yang sudah diputus bersama. Inilah yang dimaksud oleh Hansen sebagai persatuan tim. Untuk meningkatkan performa kinerja kita harus menjaga persatuan tim kita. Dan yang terakhir, tipsnya adalah kolaborasi disiplin. Kita sering mendengar bahwa organisasi perlu berkolaborasi. Semakin banyak berkolaborasi, maka semakin baik. Hal itu keliru menurut Hansen. Justru, manajer-manajer dunia sangat membatasi kolaborasi. Mereka sangat disiplin dalam hal kolaborasi. Mengkalkulasi
Apa manfaat yang akan kita peroleh dari hasil kolaborasi tersebut? Apakah kolaborator kita itu memiliki kompetensi atau tidak? Atau justru merendahkan kinerja kita? Nah, inilah yang menurut Hansen, kolaborasi disiplin ini penting untuk meningkatkan performa kita, dan hasil penelitiannya ada 14% kolaborasi disiplin menyumbangkan performa kinerja kita. Dan yang terakhir, dari buku ini, beliau menjelaskan tentang kalau kita sudah bekerja secara cerdas, maka hasilnya adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Kerja keras justru mengganggu kesehatan kita dalam jangka panjang karena kita harus lembur, karena kita tidak punya waktu untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, yang mengakibatkan kita menjadi stres. Justru kerja cerdas akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita memiliki waktu dengan keluarga, kita bisa healing, kita bisa me time dengan diri kita sendiri. Nah, inilah tips dari Hansen. Terima kasih.